Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini adalah video rutinitas mingguan aku teman-teman. Ini adalah video belanja mingguan. Jadi untuk belanja mingguan kali ini aku udah yang 5-6 hari lagi ya. Kalau kemarin kan kayak cuman nyambung untuk ketemu gajian aja. Kalau sekarang udah full belanja mingguan ya teman-teman. Belanjanya apa aja teman-teman bisa simak ya. 19 sama 2, 21 sama 2, 23 sama 5, 28 sama 5, 33 sama 6, 39 sama 5, 44 sama 12, 56 ini ya? Iya. 56 sama udah ke sini 56 sama 5. Setelah dari warung sayur, aku lanjut lagi ke warung telur karena aku mau beli telur cuma seperempat aja teman-teman, nggak banyak-banyak ya. Terus sampai di rumah aku lanjut lagi untuk beresin ikan. Ini tuh ikan yang aku beli, harganya itu 12.000. Ini tuh bukan ikan kembung ya teman-teman. Ini adalah ikan mata belo. Bedanya apa sih? Kalau ikan mata belo itu dia bisa dilihat dari matanya itu jauh lebih besar dibandingkan ikan kembung. Sambil bersihin ikan, kita akan bahas bagaimana cara belanja mingguan yang hemat dan cerdas supaya kita bisa menghemat uang dan juga hemat waktu yang tentunya juga tetap bergizi ya untuk keluarga. Tipsnya apa aja? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, untuk tips yang pertama adalah menyusun rencana belanja. Ini udah sering banget kita bahas ya di tips yang sebelumnya atau di video-video lama aku. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belanja, pastikan kita udah nyusun rencana belanjanya. Atau kalau misalnya teman-teman udah menyusun meal plan selama seminggu, itu teman-teman tinggal disusun aja deh untuk belanjaan apa aja atau kebutuhan apa aja yang kita butuhkan. Biar apa sih nyusun belanjaan? Yang pertama, kita beli bahan sayuran atau bahan lauk pauk itu yang gak berlebihan teman-teman. Jadi semua sesuai dengan kebutuhan. Terus juga misalkan kita udah meal plan, misalnya kayak aku masak ikan mata belo bumbu kuning gitu ya, itu kebutuhannya kayak ada ikan, kemudian juga ada rempah-rempahnya ya, bumbu dapur kayak jahe, kunyit, lengkoas, serai, dan lain-lain itu yang kita butuhkan. Jadi itu benar-benar yang akan dipakai untuk minggu ini teman-teman ya. Kalau misalkan ada stok ya alhamdulillah. Kalau misalnya kita simpan dengan baik, pastinya itu awal sampai minggu depan. Ini lanjut lagi, di sini aku beli bawang merah, harganya itu 1/4 sekarang naik ya. Dari yang tadinya 7.000 sekarang jadi 9.000 rupiah. Ini aku beli karena memang udah habis banget bawang merah aku. Terus juga di sini ternyata tuh aku pikir ini adalah kertas untuk bawang putih, tapi ternyata ini adalah tomat. Tomat aku beli harga 2.000, itu sekarang dapetnya 3 buah teman-teman. Untuk bawang putih aku beli secukupnya aja, aku beli harga 3.000, dapetnya 2 bonggol. Oke, kita lanjut lagi ya ke bahas yang tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nggak mau repot gitu ya untuk nyusun rencana belanjaan atau ngelis apa aja yang dibutuhkan, biasanya kan teman-teman udah hafal banget ya. Apalagi menu yang tiap minggunya itu selalu sama dan bahan makanan juga sama gitu ya setiap minggunya. Tapi alangkah baiknya karena kita kan sering lupa ya ibu-ibu, kita sering lupa walaupun udah dicatat ataupun udah diinget-inget di rumah gitu ya, pasti ada aja yang ketinggalan. Jadi lebih baik untuk meminimalisir kelupaan kita catat aja ya. Seperti biasa untuk bawang putihnya aku langsung potekin karena teman-teman bisa lihat ya, ini tuh kulit tebal banget. Jadi aku nggak mau ketika aku masak tuh aku harus potekin lagi untuk bawang putihnya. Jadi aku memudahkan diri aku sendiri ya. Ketika aku masak bawang putihnya udah tinggal dibuangin aja ya untuk kulitnya, nggak usah dipotekin lagi kayak gini teman-teman.
Alhamdulillah untuk belanja mingguan kali ini totalnya di 69.000. Itu masih ada kembalian 6.000 lagi ya teman-teman. Alhamdulillah 69.000 tuh udah dapet ikan, udah dapet telur juga ya. Jadi insya Allah cukup untuk 5-6 hari. Lanjut di sini juga aku beli kentang karena anakku request bikin kentang Mustafa lagi. Jadi aku beli 3 aja. Itu kalau nggak salah harganya 4.000 ya. Terus lanjut lagi di sini aku beli bumbu dapur karena udah habis banget untuk serai dan juga daun salamnya. Di sini aku beli harga 2.000 jadi lumayan ya teman-teman. Ini juga nanti untuk sisanya bakalan aku pakai untuk minuman rimpang gitu ya teman-teman. Jadi biar nggak ada yang terbuang sama sekali. Paling nanti kalau untuk daun salam ya aku simpan, tapi lebih seringnya sih walaupun simpan di wadah dia kadang suka pada hitam. Mungkin karena wadah aku tuh kurang ngepres gitu ya. Jadi simpan daun salam itu jadi pada hitam gitu lah teman-teman. Untuk serainya itu aku buang paling atasnya ya, atau cuman bagian bawahnya aja yang aku ambil biar muat di wadah ini. Terus juga daun salamnya ini aku potekin ya biar nanti tuh batangnya nggak usah masuk ke dalam wadah ini teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah pilihlah bahan makanan yang lagi musiman. Ini juga termasuk salah satu trik ya atau tips bagaimana kita bisa menghemat pengeluaran kita tiap minggunya adalah dengan cara beli bahan makanan yang lagi musiman. Kalau beberapa minggu yang lalu tomat lagi murah teman-teman ya, jadi kita beli 2.000 tuh kayak seabrek gitu banyak banget. Terus juga kayak beli kangkung itu kan juga termasuk yang nggak musiman sih tapi dia murah ya. Jadi teman-teman bisa beli kangkung tiap minggunya, itu juga kayak bayam. Terus kalau misalkan kalau lagi murah juga itu bisa banget murah teman-teman. Jadi satu bonggolan gitu tuh bisa dijual dengan harga 4.000 atau 5.000 ya. Karena kan biasanya kalau di warung sayur itu jualnya per kilo. Kalau aku di sini jujur aja aku jarang banget beli kol karena memang keluarga kan kurang suka ya. Jadi aku tuh paling lebih seringnya itu lebih ke kangkung, sawi putih, timun, atau sayur sop teman-teman. Kalau sekarang itu kan yang lagi musim adalah jengkol ya. Jadi teman-teman bisa masak jengkol tiap minggunya karena itu hemat banget. Kalau di tempat aku itu sebungkusnya kan 7.000, cuma nggak tahu ya kalau misalkan beli 1/4 atau setengah kilo itu mungkin jauh lebih murah. Oke, ini aku lagi beli tahu. Ini tahu harganya Rp6.000. Aku juga masih ada sisa tahu di minggu lalu, sisa 2 buah teman-teman. Jadi ini bakalan aku satuin dan ini paling aku goreng nanti buat teman makan kangkung atau nanti sisanya itu bakalan aku tumis balado aja. Jadi biar nggak ada yang kebuang sama sekali ya teman-teman. Dan lanjut lagi di sini aku beli timun harganya 2.000 karena timunnya ukurannya besar-besar jadi 2.000 tuh dapatnya 3 buah. Ini bakalan aku satuin atau campur ya barengan sama sawi putih ini, dan sawi putih ini juga harganya tuh murah. Harganya di Rp2.000, tapi memang kondisi sayurnya itu kan kurang bagus. Karena kalau misalkan aku pilih yang sawi putih ukurannya besar itu di rumah aku ya bakalan awet ya sampai 2 minggu di kulkas. Jadinya aku pilih yang ukurannya lebih kecil aja. Nanti ini bakalan aku buang yang jeleknya teman-teman ya. Jadi aku ambil bagian yang bagusnya aja, makanya di sini aku langsung potongin. Untuk sawi putih rencananya itu bakalan aku mau masak barengan sama bakso. Nanti juga aku beli bakso ya teman-teman. Untuk timunnya itu paling untuk lalapan aja sebagai teman makan untuk sambelan tempe nanti. Dan kita lanjut lagi ya ke tips yang ketiga. Yang ketiga itu adalah menentukan waktu dan tempat berbelanja. Ini juga penting teman-teman. Kalau kalian pilih di pasar tradisional atau di warung sayur langganan, usahakan datangnya itu pagi hari ya. Karena di pagi hari itu biasanya selain udaranya masih segar, itu juga sayuran juga masih pada bagus-bagus ya dan banyak juga pilihannya. Beda lagi kalau misalnya kita belanja di supermarket mau pagi, siang, sore, atau malam akan tetap fresh, apalagi kayak protein hewani ya. Karena kan mereka tuh ada freezer khusus gitu ya untuk simpan ikan, begitu juga sayuran dalam wadah yang tertutup. Ini aku beli tempe selonjoran harganya Rp5.000. Ini aku bakalan bagi 2 teman-teman. Yang pertama itu bakalan aku goreng biasa, yang kedua itu mau aku bikin sambelan tempe biar nggak bosan teman-teman ya. Karena kalau misalkan selonjoran seperti ini tuh dibikin sambelan tempe semua, itu bakalan bosan banget dan bisa untuk 4 kali makan untuk keluarga kami ya. Makanya di sini biar nggak bosan aku siasati tempenya dibagi menjadi 2.
Dan kita lanjut lagi ke tips yang terakhir, yaitu adalah beli dalam jumlah cukup dan simpan dengan benar. Karena saat belanja kita harus ingat teman-teman, belanja sesuai dengan kebutuhan dan secukupnya biar nggak ada yang terbuang. Setelah sampai di rumah, semua bahan makanan kayak ikan, daging itu segera dibersihkan dan disimpan dengan baik dalam kulkas ya tentunya. Kalau misalkan nggak punya kulkas, teman-teman bisa langsung diolah aja atau direbus untuk menghindari yang namanya terkontaminasi. Kayak misalnya ikan teri ini simpan di suhu ruang ataupun dalam wadah itu sama-sama awet teman-teman ya. Tapi kalau aku lebih prepare-nya itu disimpan dalam wadah. Nah kalau untuk bakso sama ya, nanti bakalan aku simpan dalam wadah terus aku masukin ke dalam chiller. Jadi untuk menghindari yang namanya asam. Jadi memang ada bahan makanan yang sebaiknya kita langsung olah pada saat pulang belanja. Ada juga yang memang awet simpan di kulkas. Kayak misalnya kangkung gitu kan nggak terlalu awet teman-teman ya, kita simpan di kulkas. Lebih baik pada saat kita belanja atau sehari setelah berbelanja itu kita langsung masak aja. Karena kalau enggak itu bakalan menguning daunnya di dalam kulkas. Kayak bakso ini udah kena tangan terus nggak dimasukin ke dalam chiller atau freezer, kemungkinan besar bakso itu bakalan asam. Jadi sebaiknya setelah dipotong-potong atau nggak usah dipotongin juga langsung dimasukin ke dalam freezer atau chiller. Sama ya seperti sayur-sayuran hijau itu kalau misalkan nggak simpan dalam wadah atau nggak disimpan dengan baik, ya kemungkinan besar itu nggak bakalan awet di dalam kulkas. Untuk cara simpan bahan makanan mungkin kita bakalan bahas di video belanja mingguan berikutnya ya teman-teman. Jadi ini khusus untuk bagaimana cara kita bisa menghemat di setiap minggunya. Nah ini aku beli kangkung seikatnya harganya 2.500. Ini aku dapat kangkung yang ukurannya besar-besar ya, tangkainya besar-besar, dan di sini tuh aku nggak dipotongin semuanya karena aku tahu kalau misalnya ini semuanya dipotongin bakalan jadi kayak ukurannya besar-besar banget. Makanya di sini aku cuman ambil daun dan beberapa batang aja, nggak semuanya aku potongin teman-teman. Dan alhamdulillahirabbil alamin aku belanja di 50 ribuan, 60 ribuan ya. Itu dapet sambelan. Alhamdulillah ini tomat aku jadi penuh teman-teman. Karena di bonusinnya sambelan jadi dapat tomat, dapat bawang merah, dapat juga cabai. Nah ini alhamdulillah bawang merahnya itu lumayan ya buat tambahan bawang merah aku yang tadi aku beli 1/4. Nah di sini tuh untuk cabainya lebih banyak atau lebih dominan itu cabai galak atau cabai rawitnya teman-teman. Mungkin karena cabai merah itu agak mahal sekarang ya, jadinya aku dapat cabai merahnya nggak terlalu banyak. Nah ini seperti biasa untuk cabai aku selalu potekin tangkainya biar makin awet, dan untuk cabai-cabai yang sebelumnya aku dapat karena udah penuh banget di wadah aku, akhirnya aku kasih ke saudara ya teman-teman biar nggak numpuk banget cabai-cabai aku. Alhamdulillah. Oke, semoga dengan tips tadi belanja mingguan kita bisa semakin hemat, praktis, dan juga menyenangkan. Ingat ya, belanja cerdas bukan sekedar hemat uang tapi juga hemat waktu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan bagikan juga video ini biar makin banyak ibu rumah tangga yang bisa berhemat dan hidup sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya bunda-bunda hebat.